Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bersama bermajlis, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan sirah nabawiyah, di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyampaikan terakhir adalah berkaitan dengan keistimewaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sebab beliau diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Di mana pada bab yang pertama jemaah sekalian, atau al-faslu al-awwal, pada fasal yang pertama pembahasan sirah nabawiyah ini adalah berkaitan dengan perjalanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mulai sebelum dilahirkan sampai sesaat sebelum kenabian, sesaat sebelum kenabian atau sampai usia 40 tahun. Dan al-faslu ats-tsani, adapun pada pembahasan yang kedua, pembahasan tentang sirah nabawiyah adalah berkaitan dengan as-siratu minal bi'tsati ila hijratil habsyah, sejarah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kenabian sampai hijrah ke Habasyah. Habasyah adalah Madinah, Maka kalau kita lihat dari sisi kurun waktu jemaah sekalian, perjalanan dari mulai Rasulullah mendapatkan wahyu sampai hijrah dari Mekah ke Madinah itu perjalanan selama 13 tahun. Perjalanan selama 13 tahun. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah, tamhid fi khalwatihi wa ta'abbudihi, bahwasanya berkaitan dengan khalwat dan ubudiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian, berkaitan dengan sikap menyendiri dan kemudian tata cara ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam bukunya bahwa lamma danat bi'tsatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam intasyara fil umam, bahwa ketika masa-masa kenabian semakin dekat, intasyara fil umam, bahkan informasi yang berkaitan dengan masa-masa kenabian itu sudah menyebar di kalangan di jazirah Arab, di antara suku-suku dan bangsa-bangsa yang ada. Annallaha subhanahu wa ta'ala sayab'utsu nabiyyan fi hadzal zaman, di mana mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang nabi pada waktu yang tidak lama lagi. Wa an zuhurahu qaribun, di mana kedatangannya semakin nampak, semakin jelas dengan beberapa peristiwa dan kejadian. Fakanatul ummatul lati laha kitab
ta'rifu dzalika min kitabiha. Ya, sekelompok orang yang berpegang kepada kitab-kitab kenabian sebelumnya, ya baik Yahudi ataupun Nasara, ta'rifu dzalika min kitabiha. Mereka mengetahui masa-masa kenabian semakin dekat itu karena informasinya ada di dalam kitab-kitab mereka. Baik di dalam kitab Yahudi, ya, ataupun di dalam kitab Nasara, kitab ya yang ada di dalam kitab-kitab orang-orang Nasrani. Walati laisa laha kitabun tarafil ayat. Ya, dan ada sekelompok orang di mana mereka mengetahui akan adanya seorang nabi itu bukan berdasarkan kepada kitab-kitab, tapi berdasarkan kepada tanda-tanda. Ya, berdasarkan kepada tanda-tanda ya yang ada di sekeliling mereka. Ya. Jadi kitabun tarafil ayati munzirah ma tastadilu bihi ala qurba hadhil bi'tsah. Ya. Jadi mereka yang mempunyai kitab mengenal kenabian dalam kitab-kitab mereka, sementara yang tidak berkitab mereka mengenalnya dari tanda-tanda lain. Nanti kita akan sebutkan. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, qala Ibnu Ishaq. Ya, Ibnu Ishaq mengatakan wa kanatil ahbar minal yahud wa ruhban minan nasara. Ya. Para pendeta Yahudi atau disebut dengan al-ahbar, dan para pendeta Nasrani yang disebut dengan ar-ruhban. Jadi pendeta Yahudi itu disebut dengan ahbar, ya al-ahbar, dan pendeta-pendeta orang-orang Nasrani disebut dengan ruhban. Ya. Ibnu Ishaq mengatakan, ya, dan kemudian wal kuhan minal Arab. Jadi ada orang yang tahu itu pertama adalah orang-orang Yahudi dalam kitab mereka ar-ruhban. Ya, sementara orang-orang Nasara tahunya dalam kitab mereka yang disebut dengan ar-ruhban. Kalau orang Yahudi al-ahbar, kalau orang-orang Nasara adalah ar-ruhban. Kemudian yang ketiga adalah wal kuhan minal Arab. Yang ketiga adalah dari dukun-dukun ya yang ada di kalangan ya orang-orang Arab. Jadi dari dukun-dukun kalangan orang Arab, ya. Kemudian jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala qad tahaddatsu bi amrin bi umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla mub'atsu ala tuqaribu zamanu. Ya. Disebutkan jemaah sekalian, mereka semua telah ramai membicarakan tentang nabi terakhir menjelang kedatangannya. Ya, jadi mereka sudah membicarakan, sudah menjadi berita, mungkin kalau sekarang berita nasional, ya, sudah semakin hangat beritanya, ya, berkaitan dengan 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 akan kedatangannya seorang nabi, ya mungkin ya satu dua lah dengan sekarang sekalian. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun para pendeta Yahudi dan Nasara, ya, sumber mereka sebagaimana tadi kita katakan, ya, sumber mereka ada dalam kitab-kitabnya. Ya, baik ciri-cirinya, sifat-sifatnya, ya, bahkan waktunya itu ada di dalam kitab-kitab mereka. Ya. Wa ammal kuhanil Arab wa ammal kuhanu minal Arab. Ya, adapun ya sumber-sumber yang didapatkan dari para dukun, ya, jadi dukun juga ikut ya serta di dalam memberikan informasi berkaitan dengan akan datangnya seorang nabi, ya. Mereka memberitahukan, ya, mereka menyampaikan bahwa tidak akan lama lagi akan datang seorang nabi. Dari mana informasinya? Fa'atahu mihi syayati minal jin. Mereka mengambil sumber beritanya dari syaitan, ya, dari jin, dari syaitan, dari golongan bangsa jin. Ya.
Jadi mereka mencari informasinya dari semua itu. Ya, fima tashtariku minas sam, di mana mereka ataupun syaitan ini mengambil, mencuri beritanya dari langit. Makanya kalau kita baca dalam surat At-Tariq jemaah sekalian berkaitan dengan langit, dengan bintang, ya, dengan bintang, maka di situ kita akan dapatkan di antara fungsi bintang diciptakan oleh Allah adalah untuk melempar syaitan, ya, mengambil berita dari langit yang disuruh oleh para dukun. Ya. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi mereka sibuk dengan informasi berita-berita yang berkaitan dengan akan datangnya seorang nabi di kalangan mereka. Bahkan beritanya sudah semakin santer, ya, ada di sekitar mereka, ya. Kemudian jemaah sekalian, waqala wa qissatu Ibnul Haiban, ya, disebutkan jemaah sekalian di dalam beberapa, ya, Ibnu Haiban, ya, di mana Ibnu Haiban mengatakan bahwa telah datang ke Syam, ya, telah datang dari Syam menuju Madinah beberapa tahun. Jadi kata Ibnu Haiban, dulu beberapa tahun yang lalu ada sekelompok orang yang datang dari Syam datang ke Madinah, ya, berkaitan dengan mereka ingin memastikan tentang berita tentang kenabian, ya. Kemudian dia menjelaskan kepada orang-orang Yahudi di Madinah tentang sebuah kedatangannya, yaitu dengan memperkirakan akan datangnya seorang nabi yang kata mereka nabi itu yang nanti akan diikuti, kemudian akan mengajak orang-orang Yahudi untuk mengikutinya. Jadi kata mereka, jemaah sekalian, ya, ketika nabi itu datang, maka mereka akan mengikutinya. Bahkan nabi itulah yang akan mengajak, ya, orang-orang Yahudi untuk mengikutinya, ya. Di sisi lain jemaah sekalian, ya, juga dikatakan oleh seorang Yahudi yang bernama, seorang Yahudi dari tetangga Bani Abdul Al-Arsyad di Madinah, ya, bahwa nabi itu nanti akan datang dengan menyampaikan berita berkaitan tentang hari kebangkitan, hari perhitungan, hari timbangan. Bahkan nabi itu akan menceritakan, menyampaikan, ya, tentang surga dan neraka. Ya, tetapi orang-orang Madinah mengingkarinya. Kenapa? Karena mereka menginginkan buktinya. Mana bukti yang menyebutkan bahwa nabi itu nanti datang dengan bawa berita berkaitan dengan hari kebangkitan, perhitungan, hisab, ya, bahkan bercerita tentang surga dan neraka, berbicara tentang hari akhir, ya. Dan memang jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya itu sangat erat kaitannya adalah iman dengan hari akhir, yang menunjukkan bahwa, ya, hari akhir itu semakin dekat, ya. Kemudian jemaah sekalian, juga disebutkan di dalam kisah Salman Al-Farisi alladzi jaa fi biladin Faris, ya, disebutkan di dalam kisah Salman Al-Farisi yang datang dari negeri Persia mencari agama yang benar, ya. Dan ini nanti Salman Al-Farisi ini akan masuk ke dalam Islam, ya, setelah kenabian, ya, hingga, ya, hatta dalahul ahbar ala makani bi'sati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Salman Al-Faris, ya, berangkat, ya, mendatangi, ya, Mekah dan Madinah dari Persia, ya, di mana Salman Al-Farisi ingin mencari agama yang benar, ya, hingga pendeta pun memberikan petunjuk tentang tempat yang akan diutus dan telah semakin dekatnya masa itu. Jadi kata Salman Al-Farisi, ketika dia mengadakan safar ke Mekah dan Madinah untuk mencari informasi tentang, ya, kenabian yang semakin dekat, maka pendeta Yahudi mengatakan, ya, tempat yang akan diutus, ya, sambil menunjuknya, dan kemudian waktunya sudah semakin dekat.
Ini kata pendeta-pendeta Yahudi ataupun Nasara. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ketika orang-orang sibuk dengan memperkirakan akan datangnya seorang nabi dan informasi beritanya semakin masif, ya, semakin ramai di kalangan bangsa-bangsa yang ada di tanah Arab, di Jazirah Arab, jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, wa inna makana Rasul, ya, adapun ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu diperbincangkan oleh masyarakat Madinah, oleh masyarakat Mekah, walaupun jemaah sekalian, orang-orang Mekah, orang-orang Madinah sebagiannya sudah ada yang tahu, tapi mereka tidak berani mengungkapkannya. Kenapa? Karena satu sisi akan membahayakan mereka, yang kedua membahayakan orang yang disebutnya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi menginginkan nabinya itu datang dari kaumnya, ya, sehingga yang tadinya orang-orang Yahudi mengatakan andaikan nabi itu datang dan akan mengikuti kita dan akan mengajak kita, maka pasti kita akan mengikutinya. Ini kata orang-orang Yahudi. Maka begitu juga dengan orang-orang Nasrani. Mereka menganggap bahwasanya nabinya akan datang dari kaumnya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qubayla bulugi nabi arba'ina sanah. Sebelum Rasulullah sampai usianya 40 tahun, ya. Jadi ketika Rasulullah sebelum usia 40 tahun, ya, apa yang dia lakukan? Ya, Rasulullah suka menyendiri. Ya, suka menyendiri, ya, dengan tujuan adalah, ya, wa hudu'il bal wa tafakkaru fi malakutillah wa azimu khalqi. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkhalwat, menyendiri, bertafakur, ya, supaya jiwa menjadi tenang, akal menjadi jernih, ya, agar bisa membuka peluang-peluang untuk bisa mentafakuri seluruh ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala serta keagungannya. Ya, bahkan disebutkan wa kana yakhlu bi ghari hira'in fi Ramadan min kulli am. Ya, bahkan disebutkan jemaah sekalian, beliau selalu berkhalwat itu di Gua Hira pada bulan Ramadan pada setiap tahunnya. Jadi setiap tahun begitu masuk bulan Ramadan, maka Rasulullah suka menyendiri, ya, suka menyendiri. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa inna makana Rasul yuhibbul akhlaq. Ya, di sisi lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, melakukan semua itu karena pada kehidupan kaumnya, ya, melihat banyak tersesatnya di antara kaumnya dengan nyata. Ya, di antara mereka ada yang menyembah berhala, ya, kesyirikan merajalela, ya, sebagaimana pada kisah sebelumnya kita katakan bahwa, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pulang dari berkhalwat, kemudian beliau tawaf di Baitullah ditemani oleh Zaid bin Harithah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Zaid, wahai Zaid, jangan kau sentuh berhala itu. Ya, maka keliling lagi. Ya, kemudian Zaid malah mengusapnya. Ya, kata Nabi SAW, jangan kau sentuh. Dalam hati Zaid bin Harithah mengatakan, kira-kira apa yang akan terjadi kalau saya menyentuh berhala itu. Itu kata Zaid bin Harithah. Dan itu kata Zaid bin Harithah mengatakan bahwa Rasulullah SAW walaupun hidup di tengah kaumnya yang penuh dengan ketersesatan, jauh dari kebenaran, banyak menjadi penyembah berhala, bahkan di setiap rumahnya ada berhala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersih dari semuanya. Bahkan kata Zaid bin Harithah, ya, Rasulullah tidak pernah menyentuh berhala, ya, apalagi menyimpannya di rumahnya sebagaimana, ya, kaumnya. Ya.
Nah, jamaah sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala, ya kecintaan, ya wa inna ma hubbiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyendiri itu semakin kuat begitu masa kenabian semakin dekat. Ya, makanya ketika dia pulang, ya dia langsung melakukan tawaf di Baitullah, kemudian kembali ke rumahnya. Nah, ini salah satu di antara pertanda yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya bertahanuf, ya datang ke Gua Hira itu semakin sering, ya semakin sering, ya yang menunjuk semakin sering. Dan kemudian setelah berdiam diri, kemudian beliau pulang. Sebelum pulang ke rumahnya, maka beliau tawaf dulu di Baitullah, dan itu disaksikan, dilihat oleh banyak orang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering pergi sendiri dan kemudian melakukan tawaf dan kembali pulang ke rumahnya. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini di antara beberapa peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian, ya. Kemudian jamaah sekalian, bagaimana jenis atau bentuk ibadah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian? Ya, ada yang mengatakan bahwa ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti ibadahnya ya Nabi Nuh alaihi salam. Sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadahnya mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Ya. Kemudian dalam informasi yang lain atau dalam riwayat yang lain mas sekalian, ada yang berpendapat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadahnya itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada yang mengatakan nabi sebelumnya yang paling dekat adalah Nabi Isa alaihi salam, ya. Tetapi jemaah sekalian, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin, ya, beliau mengatakan bahwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Gua Hira, kemudian beliau bertahanus dan beribadah kepada Allah, ya sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi kata Syekh Utsaimin, ya beliau lebih mengambil pendapat yang selamat. Bagaimana cara bentuk ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, bentuk ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, maka bisa jadi ibadahnya itu adalah sesuai dengan petunjuk Rasul, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun jemaah sekalian, sebagaimana Muhammad As-Siddiq, ya, Al-Urjun mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, salah satu yang membuktikan atau yang memperkuat pendapat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadahnya sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara dalilnya adalah keteraturan amalan beliau berkaitan dengan tawaf. Ya, kenapa? Karena tawaf ini peristiwanya adalah berada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini di antara ya beberapa pendapat ya yang mengatakan bagaimana cara ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan wahyu. Ada yang bersandar kepada nabi-nabi sebelumnya, ya. Tetapi ada yang bersandar kepada nabi-nabi sebelumnya, baik Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa atau Nabi Ibrahim, ya. Apalagi ketika mengikut kepada Nabi Ibrahim itu dibuktikan dengan adanya keteraturan ibadah dengan cara mengikuti ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun Syekh Utsaimin mengatakan sisi pendapat yang lain bahwasanya ibadahnya adalah hanya Allah saja yang tahu. Yang menggerakkan semua ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah sudah dibimbing dari sejak kecil tentang nilai-nilai kebaikan dan ya nilai-nilai kebaikan yang dimiliki oleh ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang baik Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau dari sini ada dua kesimpulan, ya. Pertama, ya bangsa Arab saat itu yang sibuk dengan ya
mempermasalahkan, mempersoalkan, ya, atau memberitakan berkaitan dengan datangnya, ya, seorang nabi, ya. Di satu sisi mereka sibuk persiapan, ya, dan kemudian mereka saling mengklaim, ya, bahwa nabinya datang dari kelompoknya, nabinya datang dari kaumnya, ya. Sementara, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka sibuk dengan urusan semua itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru beliau sibuk dengan banyak menyendiri. Melihat apa? Melihat kondisi bangsa Arab, ya, semakin jauh, ya, semakin tersesat, semakin meyakini terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Nah, itu di satu sisi, ya, Mas sekalian. Kemudian jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah, ya, pelajaran dari, ya, pembahasan ini, ya. Yang pertama jemaah sekalian, di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita berkaitan dengan peristiwa sibuknya bangsa Arab dengan mempersiapkan kedatangan Nabi, dan mereka saling mengklaim nabinya datang dari kaumnya. Di satu sisi Rasulullah disibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara istifadah, di antara faedah yang bisa kita dapatkan di dalam kisah ini, pertama jemaah sekalian, an-nabi satan nabi sallallahu alaihi wasallam kana hunaka, bahwa kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah dibicarakan, telah dinanti oleh sebagian orang. Ya, telah dinanti oleh sebagian orang, itu terjadi melalui dua hal. Ya, jadi kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dinanti oleh banyak orang, ya, disebabkan melalui dua hal. Pertama, jemaah sekalian, al-wahyu. Ya, yang pertama adalah berdasarkan wahyu. Wahyu di sini jemaah sekalian terdapat di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, yang menjelaskan bahwa Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, keduanya, ya, telah menyebutkan ciri-ciri yang akan diutus dan ciri-ciri zaman kemunculannya, ditambah berita paranormal. Ya, jadi ditambah dengan berita paranormal. Jadi ikutan juga paranormal untuk menguatkan berita-berita yang berkaitan dengan, ya, kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mendapatkan bocoran informasi dari jin. Ya, samalah dengan sekarang. Ya, di satu sisi sibuk siapa yang akan menjadi pemimpin, di satu sisi juga dukun-dukun juga sudah mulai bermunculan. Ya, sudah mulai memprediksi, ya, apa yang, ya, akan terjadi ke depannya. Ya. Ini yang pertama adalah, ya, berdasarkan wahyu. Yang kedua adalah ma'rifatul ahdas allati tajri. Ya, yang kedua adalah mengetahui kejadian yang sedang berlangsung, ya, dan membandingkan dengan berita dari nas serta berita yang berasal dari paranormal. Jadi jemaah sekalian, ya, yang kedua adalah berkaitan dengan banyak-banyak peristiwa. Ya, banyak-banyak peristiwa yang terjadi kepada mereka, ya, dengan semakin banyaknya orang datang ke Mekah, orang datang ke Madinah, ditambah lagi informasi dari para normal yang meyakini bahwa, ya, kenabian itu akan semakin dekat. Ya, jadi jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, jadi informasi kenabian semakin dekat itu dari dua sisi. Pertama adalah dari wahyu, ya, wahyu yang dimaksud adalah dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang dipegang oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah dari paranormal ataupun dukun yang menginformasikan, yang mengambil berita dari langit bahwa, ya, tidak lama lagi kenabian itu akan datang. Kemudian faedah yang keduanya, Mas sekalian, ahamiyatu mutaba'atil ahdas allati tajri. Ya, dikatakan bahwa
pentingnya mengikuti kejadian yang sedang berlangsung dan mengaitkannya dengan nas-nas syar'i. Nah, di sini ada faedah yang sekalian, bahwa ketika terjadi sesuatu, boleh kita mengaitkan sesuatu, tetapi harus berdasarkan kepada dalil-dalil syar'i. Ya, jangan sampai mengaitkan sesuatu peristiwa dengan peristiwa yang terjadi, ya, tidak dikaitkan dengan syar'i, yang akhirnya ya hanya praduga, ya, yang bisa jadi memunculkan ya sifat-sifat prediksi-prediksi yang keliru sebagaimana yang dilakukan oleh para paranormal, ya, untuk meyakinkan sesuatu yang akan terjadi, ya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Bahwa pentingnya mengikuti kejadian yang sedang berlangsung. Artinya apa? Ya, orang-orang Arab, ya, ataupun orang-orang yang berada di tanah Jazirah Arab jemaah sekalian, ya, mereka tidak lepas daripada berita-berita update terbaru. Jangan sampai mereka tertinggal beritanya. Nah, maka begitu pun juga kita jemaah sekalian, jangan sampai tertinggal informasi berita kekinian, sehingga kemudian kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, ya, di negeri kita lagi ramai, di luar negeri kita lagi ramai, itu kan. Ya, kalau di luar negeri kita ramainya ya sekarang yang lagi trending ini adalah Turki, ya. Yang lagi trending ini adalah ya peristiwa Turki yang gempa sangat dahsyat. Ya, kalau kita lihat di media jemaah sekalian, bagaimana gedung yang tinggi robohnya itu bukan nyamping gitu, tapi ambruk gitu kan, kayak tenggelam ke bawah. Itu masya Allah jemaah sekalian. Kalau sengaja orang mau menghancurkan, itu butuh biaya besar, ya, butuh dana besar, butuh kekuatan besar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, ya, makanya kata Erdogan, ini peristiwa terbesar setelah kejadian ya tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya ini tahun yang sangat jauh, ya, tahun 1990 berapa, baru lagi peristiwa ya seperti ini. Ternyata juga gempa di Papua yang terdekat, ya, setelah peristiwa Turki di Papua, ya, yang terdekat. Baru saja kita ini gempa di Cianjur, ya. Di Cianjur ternyata kalau kita lihat gempa tidak seberapa, ya, kalau kita bandingkan dengan di Turki. Artinya apa? Kita bisa melihat kedahsyatan gempa itu karena lewat media, ya, bagaimana gedung yang tinggi yang besar tiba-tiba roboh, ambruk, ya, tidak berdaya, ya, sehingga membuat ya masyarakat Turki banyak yang meninggal, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ya poin yang kedua, bahwa tentang pentingnya kita tidak tertinggal berita yang sedang terjadi. Nah, maka begitu pula jamaah sekalian, orang-orang bangsa Arab dulu ketika informasi ini semakin menyebar, maka mereka ya hampir semuanya ingin tahu siapa sebenarnya, ya, siapa sebenarnya yang dimaksud, dari mana orangnya, di mana akan lahirnya. Padahal orangnya sudah ada di sekitar mereka, orangnya sudah ada hidup bersama mereka, orangnya sudah ikut serta di dalam kerja-kerja mereka. Mereka tidak tahu, ya, ya mungkin saja ya sekalian kayak kita lah, ya, teman sekolah, teman main, tiba-tiba jadi presiden gitu kan, tidak ada yang tahu, ya. Tentu itu tidak disiapkan sebelumnya, ya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian jemaah sekalian, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah ahammiyatu mutaba'atil ahdas allati, ya, yang ketiga adalah bahwa apa yang kita rasakan sekarang ini dan semakin banyaknya penganut yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin semangat, ya, maka akan semakin tinggi semangat kita seharusnya
untuk mengajarkan syariat ya agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan suatu kebetulan datangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, di negeri sebelah yang membakar Al-Qur'an itu apa? Swedia. Ya. Ketika Al-Qur'an dibakar, maka ya yang dilakukan adalah ingin menghinakan kaum muslimin. Ternyata sebaliknya orang-orang malah penasaran, ingin masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kadang kita berpikir negatif, tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalikan fikir negatif itu menjadi positif, ya, untuk kemudian bagaimana mereka bisa masuk ke dalam ya agama Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang tercela yang mereka lakukan. Nah, jadi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika ya tentu jamaah sekalian, semangat yang mereka menunggu kedatangan Nabi itu di sisi lain adalah mereka ingin lebih baik lagi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada faedah sekalian bahwa saat kita belajar dan mendapatkan ilmu, salah satu di antara tujuannya adalah bagaimana ilmu itu bisa kita tingkatkan amaliyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang diinginkan oleh ya bangsa Arab yang saat itu ya ada di sekeliling ya Mekah dan Madinah atau di sekitar keduanya. Kemudian jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya berkaitan dengan ahamiyatul khalwah fi hayatil muslim. Berkaitan dengan pentingnya berkhalwat, menyendiri dalam kehidupan seorang muslim. Ya, menyendiri, mengintrospeksi diri, ya, merenungi ketidakberdayaan di hadapan kekuasaan Allah, ya. Termasuk di dalamnya adalah bertafakur tentang alam semesta. Ya. Artinya mas kalian, kalau sekarang ya kita tidak bisa tahanus sendiri, mengasingkan sendiri di tempat yang tidak ada orang, kemudian kita bertafakur di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu karena wahyu. Ya, ketika melihat kondisi masyarakat semakin jauh, ya, pemerintah yang mungkin semakin menyudutkan, ya, kemudian akhirnya dia putus asa. Nah, bisa jadi dia putus asa, akhirnya apa? Dia pergi ke gunung, ya, sendirian di gunung, hidup sendirian di gunung. Nah, ini kehidupan yang salah. Tahanus yang dimaksud jemaah sekalian menyendiri di sini, yang dimaksud di zaman ini adalah beribadah menyendiri dengan ibadah maksimal. Sambil apa? Bertafakur, berintrospeksi diri, ya, sambil memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tahannus sekarang sekalian atau khalwat sekarang adalah berkhalwat ma Allah, menyendiri bersama Allah. Ya, makanya Nabi kita mengajarkan setelah kenabiannya caranya bagaimana kita berkhalwat dengan Allah adalah dengan salat malam. Ya, dengan salat malam kita sendiri di rumah, kemudian kita salat, kemudian kita bertafakur, bukan hanya salatnya saja, ya. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mal maksud bihadhil khalwat? Ya. Apa yang dimaksud dengan ya khalwat di sini jemaah sekalian? Khalwat di sini adalah yang pertama, innal khalwah matlubah. Sesungguhnya khalwah di dalam Islam itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Ya, sesuatu yang dibutuhkan. Ya, menyendiri itu sesuatu yang dibutuhkan, bahkan dianjurkan. Bahkan kita dianjurkan untuk mengeluarkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ibadah yang kita lakukan semakin menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sekalian, ya, khalwah sendiri adalah sesuatu yang disyariatkan. Ya, tetapi bukan khalwah yang dimaksud tahanus yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Rasulullah menyendiri, mengasingkan diri dari masyarakat, ya, dari masyarakat yang sekalian, karena melihat fenomena masyarakat yang semakin jauh, ya, semakin terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, beliau melakukannya adalah karena wahyu.
Ya, adapun khalwat hari ini, ya bertahanus hari ini bukan meninggalkan saudara-saudara kita, bukan meninggalkan kampung halaman kita, tapi bagaimana kita banyak menyendiri dengan Allah dengan cara apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Ya, salah satu di antara yang akan kita dapatkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesendirian, yang pertama adalah ya, dia akan berusaha berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan perenungan maksimal dalam dirinya. Ya, kalau kita salat sendirian, ya salatnya khusyuk, ya salatnya penuh dengan ketundukan, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Ya. Di sisi lain jemaah sekalian, ya ibadah menyendiri itu, ya ibadah menyendiri itu bisa menghindari daripada sifat-sifat ujub. Ya, sifat-sifat ujub. Apa ujub itu? Menyombongkan, ya, menyombongkan diri. Ya, sikap kiber. Kalau kiber ini sikap merendahkan orang lain. Ya. Kalau ujub itu adalah menyombongkan kebaikan. Jadi bangga dengan kebaikan-kebaikannya. Kalau kibar itu merendahkan diri, ya merendahkan orang lain, merendahkan orang lain itu kibar. Ya, di dalamnya ada dengki, ada riya dan sebagainya. Kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud, ya. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, dalam muqaddimah pada pembahasan yang kedua ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya beberapa tahun, ya menjelang usia 40 tahun setelah pernikahannya, dengan apa? Semakin seringnya Rasulullah menyendiri di Gua Hira. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk tafakur, merenungkan dan mencari langkah-langkah yang konkret bagaimana meluruskan mereka. Ya, yang kedua adalah Rasulullah melakukannya adalah karena berdasarkan wahyu. Nah, jadi jemaah sekalian, nanti ketika ini bersatu padu artinya adalah ketemu. Ketika orang-orang sibuk menunggu kedatangan Nabi, Rasulullah disiapkan menjadi seorang nabi. Begitu semuanya bersatu, Rasulullah keluar membawa kenabian dan orang-orang mengetahui siapa yang menjadi seorang nabi, baru di situ Rasulullah mengalami guncangan yang sangat berat. Ya, sama-sama Khadijah mengatakan, ya Rasulullah itu sampai menggigil, Rasulullah sampai takut, Rasulullah itu sampai sakit, ya sampai khawatir. Terlebih informasi dari Waraqah bin Naufal yang mengatakan dia akan diusir sebagaimana Nabi sebelumnya. Tambahlah Khadijah semakin cemas, Rasulullah pun semakin khawatir dengan apa yang terjadi. Tetapi kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, ya siapapun yang membawa kebenaran maka dia akan dijaga oleh yang menyampaikan kebenaran. Waraqah mengatakan, andaikan saat itu wahyu sudah menyebar dan saya masih ada, maka saya adalah orang pertama yang akan menjadikan dirinya mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, ini ya sekelumit kisah sesaat ya sebelum datangnya bi'sah, sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah dua hal ya yang kita catat. Pertama adalah sibuknya orang mencari berita ke sana kemari, ya bahkan dukun pun ikut serta mencari informasi berkaitan dengan kedatangan Nabi, ya. Di sisi lain Rasulullah juga sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk persiapan menghadapi segala kemungkinan ketika ya beliau mendapatkan wahyu, dan semua itu berdasarkan kepada wahyu. Jadi Rasulullah melakukannya itu bukan berdasarkan keinginannya, tapi berdasarkan wahyu. Ya, walaupun keinginannya adalah sifat manusianya adalah apa? Melihat kondisi masyarakat semakin jauh. Ada keinginan untuk merubah kebiasaan tradisi masyarakat, tapi Rasulullah bingung bagaimana caranya.
maka wahyu yang membantu menyelesaikannya hingga kemudian akhirnya ya itu bisa terpecahkan dan diselesaikan setelah risalah kenabian ya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan pagi hari ini. Kalau kita lihat dalam bukunya ini ada 7 pasal ya, ada 7 pasal, 7 pembahasan yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Jadi ada 7 pasal ya. Pasal ini baru pasal pertama jemaah sekalian. Tentu pasal setelahnya ini adalah pasal yang semakin berat. Kenapa? Karena pasal berkaitan dengan syariat. Ya, walaupun waktunya hanya 23 tahun, tapi di situ waktu yang konkret risalah kenabian selesai ya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Yang 23 tahun itu pula yang kata para ulama, setiap ibadah yang dilakukan oleh Nabi maka tidak ada yang lepas dari catatan para ulama. Ya, tidak ada sedikit pun yang ya terlepas dari catatan para ulama berkaitan dengan sifat, karakter, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali semuanya dicatat oleh para ulama kita. Ya, ini diare Nabi SAW itu kitab hadis kan. Itunya diare Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diare kita ini tidak ada itu kan. Ya, ada orang yang suka buat diare kan, juga terbatas. Ada orang yang suruh punya sekretaris pribadi, misalkan sekpri, punya sekretaris pribadi, tapi ya dia tidak bisa mencatat. Ya, tidak bisa mencatat. Ya, kenapa? Ya, karena bukan hal yang harus dicatat gitu kan. Ya, kalau Rasulullah SAW ini sekalian masya Allah ya. Jadi dari masa kecilnya saja itu catatan beliau itu sangat-sangat komplit sehingga menjadi rujukan kita ya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kalau ada hal yang mau disampaikan.